Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini Ibu dapat berjumpa kembali bersama kalian walaupun secara virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa silaturahmi kita. Nah, Ibu doakan kalian semua anak-anakku mulai dari kelas 7, 8, 9 dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan pagi ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran jarak jauh mengenai cerminan siswa berkarakter Islami. Nah, kita langsung saja ya ke materi. Apa itu cerminan siswa berkarakter Islami? Pendidikan karakter adalah sesuatu yang baik. Membentuk karakter yang baik merupakan hal besar yang menjadi tugas utama seorang guru sebagai pendidik. Nah, di dalam Islam, karakter dapat diartikan dengan akhlak. Apa sih yang dimaksud dengan akhlak? Akhlak itu artinya tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Nah, contoh akhlak baik itu adalah berbakti kepada orang tua, menghormati tetangga, lalu saling menyayangi, bersedekah, dan saling membantu satu sama lain. Nah, sebetulnya karakter dan akhlak ini memiliki kesamaan makna, yaitu membahas tentang kepribadian dan budi pekerti. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan karakter Islami itu? Karakter Islami adalah sikap atau sifat yang muncul pada diri seseorang yang berasaskan nilai-nilai Islami. Nah, di sini Ibu akan bahas beberapa karakter Islami yang harus kita ketahui dan harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah dapat kita realisasikan dengan cara kita menjalankan atau mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Contohnya adalah sholat. Sholat adalah amalan utama atau amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah ketika kita meninggal nanti. Maka kita harus selalu melaksanakan sholat dalam keadaan apapun. Lalu yang tadi menjauhi larangannya adalah hindari hal-hal yang akan membuat kita menjadi berbuat dosa. Contohnya apa ya? Iri hati, dengki kepada teman, suuzon, nah itu harus dihindari. Lalu yang kedua adalah cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasul dapat kita realisasikan dengan kita melaksanakan apapun yang disunahkan oleh Rasul. Contohnya yaitu saum sunat. Lalu baca doa dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Lalu contohnya apa aktivitas yang kita lakukan? Keluar rumah, baca doa. Mau makan, mau tidur, masuk kamar mandi, lalu naik kendaraan, berpakaian, bercermin, dan banyak lainnya. Lalu contoh lagi hal kecil yang kadang kita suka lupa, makan dan minum menggunakan tangan kanan dan tidak boleh sambil berdiri. Nah, selanjutnya adalah adil. Adil di sini adalah tidak membeda-bedakan teman. Kalau kita kasih contoh dalam kehidupan di sekolah ya, tidak adanya diskriminasi. Selanjutnya adalah bekerja keras dan tanggung jawab. Nah, nyambung erat kaitannya dengan kalian sebagai siswa atau pelajar, tugas utamanya itu adalah belajar. Maka kita harus tanggung jawab terhadap apapun yang menjadi tugas kita sebagai pelajar. Contohnya belajar dengan sungguh-sungguh, memperhatikan penjelasan dari guru, lalu tidak menyontek, lalu datang ke sekolah tepat waktu.
dan banyak lainnya lagi. Selanjutnya adalah berbakti kepada orang tua. Birrul walidain ya, berbuat baik, selalu berbuat baik kepada orang tua dan mentaati perintah orang tua. Lalu berwajah ceria dan berseri sesuai dengan hadis Rasul yang berbunyi tabasamuka fi wajhi ahika sodakotun. Wajah berserimu adalah sodako. Dengan wajah kita berseri, dengan kita senyum, maka akan menimbulkan aura positif di sekitar kita. Dan insya Allah dengan kita senyum, tidak cemberut, apalagi marah-marah, kita akan mendapatkan pahala Allah. Lalu ada dapat dipercaya, itu erat kaitannya dengan janji ya. Kita berusaha untuk menaati atau menepati janji yang kita tunaikan. Hindari kita mengingkari janji. Selanjutnya jujur artinya tidak berbohong pada diri sendiri, lalu berkata sesuai dengan kenyataan dan berani mengakui kesalahan sendiri. Itu contohnya. Lalu kasih sayang. Kita harus saling menyayangi sesuai yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Di dalam contoh akhlak yang baik, kita harus saling menyayangi, saling mengasihi, saling menjaga, baik itu kepada teman, apalagi kepada keluarga kita dan juga kepada orang banyak. Lalu kita harus memiliki rasa malu. Malu terhadap apa? Malu untuk berbuat salah atau dosa. Lalu malu untuk meninggalkan perintah Allah. Di saat kita tidak sholat, kita ingat, oh iya, Allah ada, Allah hadir, sedang memperhatikan kita. Allah tidak pernah tidur. Kita harus merasa malu. Orang tua misalnya sedang keluar rumah atau sedang kamu ada di dalam kamar, orang tua di ruang tamu tidak tahu kamu tidak melaksanakan sholat, tapi Allah selalu tahu. Maka kita harus mempunyai rasa malu. Karena rasa malu itu adalah al-hayya minal iman. Rasa malu itu sebagian dari iman. Poin selanjutnya adalah pemaaf. Nah, kita harus menjadi orang yang pemaaf dan selalu saling memaafkan. Selanjutnya adalah pemberani. Berani mengakui kesalahan sendiri. Tadi ya, nyambung. Lalu rendah hati. Rendah hati erat kaitannya dengan tidak boleh sombong, tidak boleh merasa bahwa diri kita adalah yang terbaik, lebih baik daripada orang lain. Kita merasa besar kepala, nah itu tidak boleh, harus dihindari. Selanjutnya adalah tolong menolong. Nah, tolong menolong di sini membantu teman yang kesulitan dalam belajar, contohnya kalau di sekolah. Lalu membantu teman yang sedang mengerjakan kerja bakti di sekolah contohnya, atau piket, walaupun kita nggak piket tapi kita berusaha untuk selalu membantu teman. Meminjamkan alat tulis kepada teman jika nanti kita belajar kembali di sekolah ya. Nah, beberapa karakter tersebut harus ada atau harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita dicintai oleh Allah. Nah, mungkin cukup sekian materi dari Ibu pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita laksanakan mulai dari sekarang. Bismillah ya. Kita harus lebih baik lagi. Kita harus menjadi insan yang dicintai Allah dan dicintai oleh Rasul Allah. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.